Ya, kita bertemu lagi dalam program podcast Akap. Anta Kirana. Asabuas. Ya, hari ini kita mau bahas topik apa nih? Pak Asabuas. Pak Anta, kita mau bahas topik tentang tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh. Iya. Sering tuh dengarnya. Iya. Jadi banyak orang pakai alasan tidak bertumbuh yang membuat dia akhirnya nggak kuat di gereja. Oh, jadi nggak kuat di persekutuan gitu. saya pindah dari gereja karena alasannya tidak bertumbuh. Nggak enak di situ, nggak bertumbuh saya. Berarti gerejanya kayaknya parah sekali. Aduh, ya. Begitu. Sampai orang tidak bertumbuh di situ Iya, ya. betul. Terus kalau ikut komunitas kecil, keluar. Nggak enak. Alasannya tidak bertumbuh. Tidak bertumbuh. Nah, itu gimana tuh Pak Anta? Ya menarik ya, mungkin kalau di komunitas ada 10 orang, satu dia ngerasa nggak bertumbuh. Iya, betul. Tapi kalau 9 lainnya bertumbuh kan jadi lucu Nah, ya. itu betul. Kemudian ada orang datang ke gereja, sekian lamanya mungkin ada konflik atau ada yang dia tidak sukai, nggak cocok, keluar. Iya. Terus berkata tidak bertumbuh. Nah, ini kata-kata klise ini kalau begini. Oke. Jadi kalimat tidak bertumbuh seringkali digunakan oleh seseorang, khususnya kita bicara tentang jemaat di gereja ya, termasuk kita berarti, Iya. itu untuk menutupi ketidak bertanggung jawabannya saja. Gimana tuh, gimana maksudnya? Karena sebenarnya bertumbuh tidak bertumbuh itu yang memutuskan diri sendiri. Oke. Saya mau. Ya. Sekali lagi ya, memutuskan untuk mau bertumbuh atau tidak bertumbuh itu diri sendiri. Contoh, apakah orang harus berkelimangan harta untuk dia sukacita? Enggak juga. Lalu karena saya nggak punya banyak harta, maka saya tidak bersukacita. Oke. Padahal orang yang tidak bersukacita itu bisa jadi dari orang-orang yang banyak hartanya. Persis. Iya kan? Iya. Jadi faktor eksternal atau faktor luar itu seharusnya tidak menentukan apa yang ada di dalam. Ya. Ketika seseorang berkata bahwa saya tidak bertumbuh, itulah alasan saya meninggalkan gereja. Yang pertama yaitu kejam. Ya. Berarti menganggap gereja itu mungkin tempat setan ya. Aduh. Nggak bertumbuh Nggak soalnya. bertumbuh. Parah nih gereja hancur Iya. Makanya dia keluar. Ya. Padahal kita tetap bisa bertumbuh di tengah-tengah kehidupan yang sulit sekalipun. Di tengah-tengah minim harta sekalipun. Ya. Karena itu keputusan. Ya. Ya. Nah, yang membuat pertumbuhannya itu Roh Kudus di dalam kita. Oke. 1 Korintus 3, mari kita buka. Oke, 1 Korintus. 1 Korintus 3 ayat yang ke-6 ayat ke-7. Saat itu di Korintus sedang terjadi perpecahan. Ya. Ada yang berkata saya golongan Apolos, Ya. saya golongan Paulus. Betul. Kamu golongan apa, Bu? Golongan Yesus. Iya kan? Tambah lagi. Yesus, ya. Ada juga gereja yang saya golongan nama gembalanya. Saya golongan nama sinodenya. Nah, ini nih termasuk nih. Lalu ayat ke-6 dan ke-7 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, kata Paulus. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi yang memberikan pertumbuhan itu Allah. Tapi ingat, Tuhan tidak paksa kan? Kita punya kehendak bebas untuk kita memutuskan. Makanya mau atau tidak mau, itu saja pertanyaannya. Ya, ayat ke-7 dikatakan, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi kalau kita di dalam sebuah gereja kita nggak bertumbuh, kenapa? Biasa berkata khotbahnya jelek. Biasa berkata pendetanya kurang lucu. Atau gerejanya jauh. Atau gerejanya bisa kebanjiran. Wah, pokoknya banyak lah alasan banyak itu. kekurangan-kekurangan. Iya. Nah, pertanyaan saya, kalau gerejanya cakep, AC-nya dingin, hartanya banyak, pengkhotbahnya lucu, khotbahnya keren, apakah pasti bertumbuh? Belum tentu. Belum tentu. Jadi kita perlu jujur, Anda mencari kenyamanan atau pertumbuhan? Tuh. Ya, ini pertanyaan yang perlu dijawab. Yang teman-teman cari sekarang dengan alasan saya tidak bertumbuh, apakah Anda mencari orang yang suka dengan Anda? Anda hanya mencari orang yang Anda sukai? Anda hanya mencari tempat yang nyaman buat Anda? Alasannya tidak bertumbuh. Ya, jangan-jangan daging yang tetap kita mau puaskan. Padahal siapa tahu di gereja itu teman-teman diutus Tuhan memproses bagian-bagian tertentu dalam diri kita yang belum selesai. Setuju. Iya kan? Oke. Gimana menurut kamu, Bos? Ya, jadi kalau pertumbuhan tadi Pak Anta bilang yang penting itu menuju ke arah yang baik. Kalau kita masuk sebuah organisasi gereja lah gitu ya Pak Anta ya. Dan kita misalnya dulu masih suka ngomong yang gak benar. Ngomongnya semua kebun binatang dan teman-temannya itu. Lalu di gereja itu kita ketemu orang yang ngomongnya haleluya puji Tuhan. Nah, ketika ada gesekan antara kita yang suka ngomong-ngomong gak benar, lalu ada orang yang ngomong dengan haleluya dan puji Tuhan, kan tentu ada friksi kan Pak Anta ya. Harusnya, tadi yang Pak Anta bilang, harusnya dia ikut aja prosesnya, maka dia lama-lama keluar, kok saya ngomong dikit-dikit haleluya puji Tuhan. Kan itu pertumbuhan gitu Pak Anta ya. Ya, artinya proses di awalnya dia akan mengalami friksi pasti. Iya, itu. Ini nggak sama nih. Ya, sama dalam hal
tegur-menegur. Siapa sih yang suka ditegur? Iya, persis. Tapi apakah ketika di dalam kehidupanmu tidak ada seorang pun yang menegur, itu artinya bertumbuh? Nah, belum tentu dong. Ya, tetapi setiap kali ditegur, rasanya pasti nggak enak. Iya, persis. Ya, namun saya temukan dalam kehidupan, saya ditegur dimarahin seseorang, tapi saya malah seneng. Kenapa? Gimana tuh? Yang pertama, karena hubungan kita dekat. Iya. Sehingga saya tahu, saya percaya bahwa dia itu menyayangi saya. Oke. Coba kalau sampai ada orang menegur saya, tapi nggak peduli dengan hidup saya, nggak urusin saya. Ya, kalau saya misalkan sedang mengalami kegagalan, dia tertawa terbahak-bahak. Ketika saya sedang sukses, dia justru mencibir. Nah, untuk apa orang seperti itu dalam kehidupan kita? Betul. Ya, sehingga kita tidak bisa mengukur baik buruknya seseorang dari apa yang saya sukai atau tidak saya sukai. Iya. Termasuk ketika kita membuat keputusan tentang sebuah gereja. Alasan-alasan yang keblinger adalah saya tidak bertumbuh. Ya, ngomong aja lah spesifik bahwa gerejanya jauh dari rumah. Ya, itu kan lebih spesifik. Nggak apa-apa kan, yang penting kita pindah gereja lain, yang penting masih gereja. Iya, betul. Ya, bukan bangunan lain. Betul. Kemudian ngobrol aja kalau saya ada konflik. Lalu saya nggak nyaman. Lalu kemudian begini dan begitu. Kita tanya mau diselesaikan atau tidak. Tidak, ya sudah. Tapi perhatikan, itu artinya bukan gereja itu tidak membuat saya bertumbuh. Toh kita datang ke gereja itu targetnya bukan cari pengkhotbah, bukan cari kursi empuk, bukan cari juga AC yang dingin, tapi carinya Tuhan. Kebenarannya kita cari, Tuhan kita cari. Masa kalau kita ke gereja ketemu Tuhan, ketemu kebenaran nggak bertumbuh? Ya kan? Berarti kalau ada orang beralasan keblinger, saya pindah gereja karena tidak bertumbuh. Berarti dia carinya yang lain tuh. Nah, persis. Jadi tadi menarik tuh yang Pak Anta sampaikan. Kalau pertumbuhan itu ada proses pengenalan. Betul. Nah, bisa nggak lebih di dalam itu Pak Anta? Jadi pengenalan tuh seperti apa? Yes, kita pasti pernah mengalami. Saya pernah di sebuah gereja yang katakanlah 10 tahun, 15 tahun. Karena bangun gereja dari awal, kenal sama gembalanya, dekat dengan orang-orangnya. Maka ketika terjadi friksi besar pun tetap kita jalan bareng. Nah, karena ada hubungan yang dibangun. Persis. Nah, biasanya ada jemaat-jemaat yang coba-coba pindah gereja datang. Berarti dia nggak tahu latar belakangnya, ikut kelas pemuritan rohani nggak mau ikut. Kemudian secara sejarah gereja ini nggak dipelajari. Lalu dia datang dengan sebuah keinginan memuaskan daging. Nah, ketemulah tiba-tiba ada seorang asyir yang memberikan masukan, ya, masukan rohani lah bisa begitu. Nggak ada hubungan nih, langsung dia mencak-mencak. Apa ini? Saya nggak suka nih, gerejanya nggak bertumbuh. Ya, alasan yang kedua apa biasanya orang keluar dari gereja? Saya nggak diterima. Tidak sevisi. Nah, tidak sevisi. Tidak terima, tidak sevisi. Tidak sevisi, ya oke lah. Paling nggak dia lebih jujur. Tapi yang mau saya sampaikan, jujurlah pada diri kita sendiri. Apakah benar tidak sevisi? Lalu visimu apa? Kagak tahu. Loh, bagaimana orang yang nggak tahu visinya apa bisa berkata bahwa dia nggak sevisi dengan gerejanya? Padahal dia nggak punya visi. Nah, kalau dia pengen punya gereja, punya visi tertentu, berarti bikinlah gereja sendiri. Ya itu. Ya, jadi ini menjadi penting. Mari. Semua yang ditutup-tutupin, dibungkus rapi, dikasih warna-warni di luar, udahlah kita robek, buang semua. Fokus kepada apa yang sebenarnya terjadi. Ya, jadi justru teman-teman hari ini kita mau beralih dari keblinger menjadi kebenar. Kebenarnya apa? Selagi gereja itu memang meninggikan nama Tuhan Yesus, gereja itu mempercayai firman Tuhan sebagai kebenaran tertinggi, percaya ada kuasa Roh Kudus, mujizat segala macam. Ya tinggallah di dalam. Betul. Karena kemanapun Anda pergi tidak akan mendapatkan tempat yang sempurna. Pernah ada satu orang ngomong ke saya, Pak Anta, saya lagi cari gereja nih. Loh, emang kenapa? Gereja yang saya datengin tuh semuanya banyak kesalahan, gak ada yang sempurna. Oh, kamu lagi cari gereja yang sempurna? Iya. Saya bilang, gak mungkin ketemu. Loh, kok bisa Pak? Iya, soalnya gereja-gereja di luar sana itu sebenarnya sempurna semua. Sebelum kamu masuk. Begitu kamu masuk langsung jadi nggak sempurna. Justru dia yang ngebawa nggak sempurna ya Pak. Ya, saya sengaja nyindir begitu kan. Saya nggak sempurna, Anda nggak sempurna, bos nggak sempurna. Jadi ada orang berkata, oh seharusnya kamu sebagai pendeta begini dong, seharusnya kamu sebagai orang S3 begini dong. Kita ada kesalahan betul, tapi jangan biarkan kelemahan kita yang belum jadi kekuatan itu menghambat kita untuk bertumbuh. Ya kan? Menarik. Panta, saya jadi ingat nih waktu saya kecil, saya pernah kecil Panta gini-gini. Itu ada tugas IPA. Yaitu bikin toge Panta. Mungkin Panta pernah ya. Jadi dari kapas kacang hijau gitu ya. Saya ingat tuh. Lalu katanya kapas terus pakai gelas-gelas bekas-bekas minuman itu kan masukin, lalu siram air, kasih di
dekat jendela kelas supaya kena matahari, lalu supaya bertumbuh. Loh, saya perhatiin punya saya kok nggak bertumbuh. Saya tunggu teman saya bertumbuh, saya pindahin akhirnya. Saya bikin baru. Lah, terus guru saya bilang, lah kamu salah Boas. Justru kalau kamu mau bertumbuh, tungguin aja. Itu ada prosesnya. Prosesnya setiap kacang hijau itu nggak tentu sama. Jadi saya nggak bisa bandingin kacang hijau saya sama kacang hijau teman saya. Persis. Nah ternyata salah satu hal yang bikin nggak bertumbuh, suka cabut-cabut. Nah, ya. Anak saya dua-duanya juga ikut itu. Ya. Dan itu dia bisa komplain, kenapa kok tauge-nya temannya jauh lebih tinggi daripada tagunya dia. Beda. Iya kan? Betul. Yang memberikan pertumbuhan siapa? Roh Kudus. Tuhan. Ya, betul. Ya, sekali lagi saya mau diproses maka bertumbuh. Dan biasanya makin sakit makin cepat kan? Iya. Biasanya. Tapi nggak selalu begitu. Ya. So closing statement dari saya hari ini, yang Anda kejar itu untuk bertumbuh secara rohani atau hanya memuaskan daging. Kalau Anda mau bertumbuh secara rohani, maka di gereja manapun saya yakin Tuhan bisa berikan pertumbuhan buat kita semuanya. Oke, sampai ketemu di program selanjutnya. Tuhan berkati. God bless you.